Beberapa waktu yang lalu, Empire mengirim prajurit untuk berperang dan Arut adalah salah satu di antaranya. Semua prajurit berjuang mempertaruhkannya demi Empire, tapi tidak dengan Arut. Dia berpikir, demi Empire, jangan bercanda. Aku tak akan mengorbankan diriku demi Empire yang mengirimku ke neraka peperangan ini. Di saat dia mulai putus asa, seseorang datang menghampirinya. Orang itu memiliki mata merah yang mencolok layaknya Mugen Tsukuyomi. Itu adalah perwujudan dari sosok gelap yang tertanam jauh di dalam Arut. Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Zero Power Part 2. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer nih, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Arut yang masih bingung karena diajak duel oleh Asil. Di sisi lain, Asil tersenyum karena percaya pada dirinya sendiri. Jaikar bergumam dalam hatinya apakah dia akan menerima ajakan itu. Sedangkan Edelia malah tersenyum kegirangan. Mereka semua tak sabar menunggu jawaban dari Arut. Tapi Arut sendiri kebingungan sambil berpikir, anjir, bagaimana caraku menolaknya? Arut mulai mencari-cari alasan. Dengan wajah yang suram dia berkata, mungkin akan sulit menerima ajakan itu karena aku baru selesai membasmi ribuan monster. Sontak Asil dengan wajah curiganya berkata, "Hah?" Tapi di tengah ketegangan itu seseorang berkata dengan keras, sangat hebat. Mendengar itu Arut panik dan bergumam, "Hah? Apa maksudnya?" Ternyata orang itu adalah Jaikar. Dia melanjutkan kata-katanya, "Kau sangat percaya diri Lord Arut, itu sangat hebat. Bahkan kau sampai mengkhawatirkan lawanmu yang mungkin bisa mati dalam sekejap." Mereka berdua sangat bingung dengan kata-kata dari Jaikar. Lalu tiba-tiba Asil berkeringat dingin dan berkata, "Mungkinkah?" Arut juga terkejut. Dia meresponnya dengan berkata, "Apa yang mungkinkah?" Jaikar lalu menjelaskan bahwa Arut akan sulit mengontrol emosinya dalam duel dan mungkin Arut takkan berhenti sampai Asil mati. Bahkan mungkin walaupun Asil mati, dia tetap tidak akan berhenti. Asil langsung insecure sekaligus kagum karena Arut memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Arut di sana hanya diam saja. Dia menatap ke arah Asil. Lalu Asil menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tak punya jaminan bisa menang ataupun tidak mati saat melawan Anda, jadi mohon tunggulah sampai aku punya kesiapan tersebut." Dia membungkukkan badannya dan berterima kasih pada Arut karena telah mempertimbangkan nyawanya. Melihat hal itu, Ed yang ada di sana tersenyum semakin kagum pada Arut. Sedangkan Arut sendiri dengan wajah bingungnya bergumam, "Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi syukurlah, setidaknya aku aman untuk sekarang." Namun tiba-tiba Asil menegaskan dengan wajah serius, "Tapi aku belum menyerah. Saat aku telah cukup kuat, aku pasti menantang Anda lagi." Karena ditatap dengan serius, Arut dalam hatinya merengek, "Aku tidak mau. Menyerah saja dan jangan tantang aku lagi." Asil semakin bersemangat untuk memperkuat dirinya dan dia langsung pergi untuk berlatih. Tak lama setelah itu, Arut merasa pusing. Ed sangat khawatir dan dia segera meminta para komandan agar pergi dan membiarkan Arut istirahat. Dengan wajah pucatnya, Arut bergumam, "Cepatlah pergi dari sini." Tapi sebelum pergi, Jaikar menoleh pada Arut sambil berkata, "Oh iya, setelah Anda sembuh dan bertarung dengan Asil, saya juga ingin menantang Anda." Arut sangat shock dan kemudian dia pingsan. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Arut yang sedang sendirian di koridor kastil. Dia stres karena terlalu banyak hal yang tidak terduga. Arut kemudian melampiaskan kekesalannya dengan menendang sebuah batu. Secara kebetulan batu itu mengenai seseorang. Ternyata batu itu mengenai seekor goblin. Goblin itu marah dan kemudian dia berbalik. Tapi ternyata di belakangnya ada Arut dengan wajah datarnya. Spontan para goblin itu menundukkan kepalanya dan memohon ampun pada Arut. Ternyata mereka sedang membuli seorang inkubus. Oh ya, informasi saja, inkubus adalah sukubus versi berbatang ya guys ya. Oke lanjut, para goblin itu kemudian pamit sambil bergumam, sepertinya mood Lord Arut sedang buruk. Mending buru-buru pergi daripada mati." Setelah mereka pergi, Arut menghampiri inkubus itu. Arut berpikir mungkin inkubus itu satu-satunya demon yang lebih lemah darinya. Di sisi lain, inkubus itu insecure dan gugup karena bertemu dengan Arut. Di sana ia berpikir bahwa dirinya pasti
pasti akan dibunuh. Tapi tak disangka Arut mengulurkan tangannya pada inkubus tersebut. Sambil tersenyum Arut berkata, mereka sudah pergi. Kau tak usah khawatir. Inkubus itu sangat terkejut dan dia berkata, aku adalah inkubus rendahan, apa Anda tidak jijik melihatku? Tapi Arut di sana langsung menarik tangannya untuk berdiri sambil berkata, apa maksudmu? Bahkan aku seorang manusia. Arut lalu mengasihani inkubus itu dan berbicara dalam hatinya, bocah, kau pasti sudah berjuang dengan keras untuk bertahan di kastil bangsat ini kan? Kemudian inkubus itu tersenyum dan berkata, saya ingin membalas kebaikan Anda. Apa Anda punya waktu? Arut sedikit terkejut, dia berpikir dia akan terlibat dalam sesuatu yang merepotkan. Lalu inkubus itu menjelaskan bahwa ia ingin membawa Arut ke taman yang ada di kastil. Arut penasaran dan bertanya, taman? Apa ada taman di kastil ini? Dan kemudian inkubus itu memperkenalkan diri, namanya adalah Hin. Dia adalah tukang kebun di kastil Demon King. Arut tidak menyangka kalau ada kebun di kastil itu. Dia tersenyum sambil membayangkan ketenangan yang ada di sebuah taman. Arut lalu menerima ajakan itu dan Hin merasa sangat senang. Mereka berdua berjalan menuju taman. Sesampainya di sana, Hin mempersilahkan Arut untuk melihat-lihat. Arut sangat senang dan berkata, wow, taman ini sangat indah. Namun bayangan indah itu hilang seketika saat Arut melihat sebuah tanaman yang menerkam di depan matanya. Beruntung Arut tidak termakan oleh tanaman tersebut. Hin segera mendekati tanaman itu dan mengancamnya dengan berkata, apa kau ingin diberi pelajaran? Melihat hal itu, Arut dalam hatinya berkata, demon yang lebih lemah dariku. Anjir, mana ada, bocah ini juga tidak normal dan semua tanaman di sini juga sangat-sangat tidak normal. Di sana Arut langsung pamit pergi ke ruang latihan. Sambil ketakutan dia berkata, aku akan menemui pasukan Zero Corps di ruang latihan. Lalu dia pun pergi meninggalkan Hin. Hin menyesalkan hal itu dan berkata, ya dia pergi, pasti dia sangat sibuk. Lalu dia menghampiri tanaman predator tadi. Dia tersenyum dan berkata, tenang saja, aku pasti akan memberikan hadiah padanya nanti. Aku harap kami bisa akrab. Di sisi lain Arut keluar dari taman itu sambil mengoceh. Sial, bodohnya aku berpikir kalau ada yang normal di kastil bajingan ini. Arut berdiri di tengah koridor kastil. Dia berkata, kamarku adalah tempat terbaik, tempat lainnya itu berbahaya. Tapi kemudian dia berpikir, sepertinya aku memang harus menemui pasukanku di Zero Corps. Dia terbayang dengan wajah Ed yang menceramahinya, walaupun sebenarnya Ed tidak pernah melakukan itu. Dan akhirnya walaupun melelahkan, dia memutuskan untuk mengunjungi Zero Corps di ruang latihan. Tak lama kemudian Arut sampai di ruang latihan. Arut berjalan sambil mencari tempat duduk di ruang latihan itu. Dia menemukan sekumpulan pedang kayu yang sering digunakan untuk latihan. Arut mengangkat pedang itu dengan satu tangan, tapi ternyata dia malah kewalahan mengangkat pedang kayu tersebut. Pedang itu lebih berat dari yang ia kira. Arut pun berkata sambil mengakui kelemahannya, aku bahkan tidak mampu mengangkat pedang kayu, apalagi pedang asli. Dia pun menertawakan dirinya sendiri sambil memegang pedang itu dan berkata, dasar tubuh lemah, sepertinya memang hanya dagger yang cocok untukku. Lalu dia menyadari sesuatu dan ternyata para pasukan Zero Corps sudah ada di tempat latihan itu. Para pasukan itu mendadak ketakutan dan segan karena di sana ada Arut yang menatap mereka dengan tatapan yang mengandung amarah. Mereka sangat panik dan mencoba berbasa-basi dengan berkata, Tuan, bagaimana keadaan Anda? Kami tadi sedang istirahat, kami tidak malas-malasan kok. Namun mereka tidak berhenti memuji Lord Arut dengan berkata, Lord Arut, Anda sangat luar biasa. Arut kemudian menenangkan mereka semua. Dengan wajah bingung, Arut berpikir tentang apa yang digumamkan oleh mereka. Arut membalikkan badannya sambil memuji mereka dengan berkata, kerja bagus saat menjalani misi kemarin. Dengan gagah Arut berjalan sambil memberikan beberapa kata motivasi, tapi tiba-tiba Arut tersandung. Dia pun terjatuh, namun sangat ajaib, dia terhindar dari maut berkat kaki yang tersandung. Orang yang menyerangnya itu kebingungan, anjir, bagaimana dia bisa menghindari itu? Di sisi lain Arut juga kaget dan berkata, Arut berusaha bangun dengan mengangkat sikunya. Tanpa disengaja sikunya malah mendaratkan serangan mematikan pada orang yang menyerangnya. Bahkan Arut sendiri terkejut dengan hal itu. Orang itu mengeluarkan darah karena serangan dadakan dari Arut dan dia terhempas ke lantai. Dia memegang hidungnya sambil berkata, dasar bajingan demon Arut. Lalu Arut menyadari sesuatu. Tunggu, wajah itu? Kenapa ada manusia di sini?
Arut berdiri di hadapan manusia itu sambil berpikir, apa dia penyusup? Penyusup itu berusaha kabur, namun kemudian dia menyadari sesuatu. Ternyata di hadapannya Arut telah mengangkat sebuah pedang. Tatapannya pun di sana menjadi sangat mengerikan. Lalu Arut memukul penyusup itu hingga dia pingsan. Setelah itu Arut memegangi lengannya. Dia melirik dan berkata, laporkan hal ini pada Demon King dan penjarakan penyusup bajingan ini. Para pasukan langsung mematuhinya dan Arut pun berjalan keluar ruangan. Para pasukan itu menyesal karena telah mengecewakan Arut. Lalu pasukan Zero Corps segera mengikat penyusup itu sambil bergumam. Lord Arut yang sedang berjalan dengan santainya bisa menghindari serangan tiba-tiba itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dan bahkan dia sempat untuk menyerang balik. Sangat mengagumkan, kebijaksanaan komandan sangat tinggi hingga seluruh pasukan tertutup oleh kekuatannya. Para pasukan Zero Corps semakin bersemangat berlatih karena telah melihat kekuatan Arut. Di samping itu Arut sudah keluar dari ruang latihan dengan tatapan yang memar. Dia sedikit kesakitan dan berkata, aku terlalu berlebihan sampai menyakiti tanganku sendiri. Dan dia pun akhirnya kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Arut baru bangun tidur. Di sana ternyata sudah ada Demon King yang menunggunya dengan senyuman. Demon King lalu berkata, kau pasti lelah sekali belakangan ini. Arut yang baru bangun pun langsung bertanya, apa aku bermimpi? Deki langsung menjawab, tidak, ini bukan mimpi. Lalu Arut berkata kembali, jadi apa yang kau lakukan di sini? Deki bangun dari kursinya dan dia langsung mengajak Arut ke suatu tempat dengan berkata, maaf aku mengganggumu, apa kau punya waktu sebentar? Arut sedikit bingung dan bergumam dalam hatinya. Dia datang sendiri ke sini. Mungkin ini adalah masalah darurat. Kemudian Arut ingat sesuatu dan berkata, apa ini tentang penyusup kemarin? Deki membenarkan hal itu. Lalu mereka akhirnya pergi dari kamar Arut. Mereka sampai di penjara bawah tanah. Di sana Arut bergumam, penyusup itu dikurung di sini. Tapi kenapa aku juga harus ikut? Mereka masuk ke dalam penjara dan di sana terlihat seseorang yang sedang diikat. Orang itu adalah penyusup yang dihajar Arut dan sekarang wajahnya sudah babak belur. Melihat kondisi wajah penyusup itu, Arut berkata dalam hatinya, parah sekali, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Lalu Demon King menunjuk dan menarik rambut penyusup itu dan berkata, Arut, lihatlah bajingan ini, apa kau tak merasa familiar? Penyusup itu berkata, lepaskan atau aku akan membunuhmu. Tapi Deki tidak menghiraukannya dan dia melanjutkan kata-katanya. Orang ini memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan demon. Arut kemudian menyadarinya dan dia bertanya, apakah dia hero? Kemudian Arut ingat bahwa jika seorang hero mati, dia bisa menggunakan sisa nyawanya untuk menyebarkan kekuatannya. Dan orang-orang yang menerima kekuatan itu disebut sebagai fragment. Kemudian Arut berkata dalam hatinya, jadi dia dikirim untuk membunuh Demon King. Namun kemudian Deki berkata, tapi ini tidak lucu, mengirimkan seorang hero menyusup ke kastil ini. Tidak, mungkin lebih tepatnya calon hero. Mendengar hal itu Arut berpikir, benar, tidak mungkin hero yang asli selemah ini. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Empire? Tiba-tiba Deki menyadari sesuatu dari ujung matanya. Di sana Arut berkata dengan wajah yang menyeramkan, aku ingin bicara empat mata dengan bajingan ini. Deki mengerti dan dia berkata, baiklah, aku akan menunggumu di luar. Penyusup itu kemudian berkata dengan wajah kesal, Leonhard, dasar pengkhianat brengsek. Arut sedikit tersinggung. Penyusup itu lanjut berkata, kau dipercaya untuk menjadi hero untuk Empire, tapi kau malah mengkhianati manusia, jangan kira kau bisa lolos. Mendengar hal itu Arut tertawa dengan sangat keras dan berkata, aku tak mengira Edward akan mengantarkan pesan dengan cara ini. Sambil menahan tawanya Arut lanjut berkata, oke, jadi kau adalah bidak sekali pakainya kan? Sungguh kasihan. Penyusup itu mencoba berbicara, tapi Arut langsung memotong kata-katanya dengan tatapan yang merendahkan. Buktinya adalah kau yang memanggilku pengkhianat. Arut lanjut menjelaskan, kau tahu yang mulia Empire-mu itu sudah tahu segalanya. Alasanku bergabung dengan Demon King dan bahkan tujuanku. Jadi untuk apa dia mengirimmu ke sini jika dia tidak ingin membuangmu? Penyusup itu kena mental dan berkata, apa dia benar-benar membuangku? Arut menjawabnya sambil pergi dari penjara itu. Pikirkanlah sendiri sambil menunggu ajalmu. Penyusup itu masih meratapi nasibnya dan berkata dengan putus asa, padahal aku sudah mengorbankan segalanya untuk Empire. Dasar Empire sialan, aku takkan memaafkan mereka. Arut keluar dari penjaranya itu dan dia disambut oleh Demon King. Di sana Demon King berkata, melihat ekspresimu seperti itu, sepertinya kau sudah puas. Jadi apa yang harus kita lakukan
menanyakan padanya, apa mungkin kita bisa menggunakannya? Arut pun menjawab, itu terserah padamu, tapi aku sarankan lebih baik kau membunuhnya. Demon King mengerti dan dia menjawab, baiklah jika itu keputusanmu, tapi kau harus menuruti satu keinginanku sebagai balasannya. Arut sedikit bingung dengan permintaan apa itu. Kemudian Demon King menjelaskan bahwa pasukan Jaikar meminta bantuan di garis depan karena mereka bukan melawan calon hero, melainkan hero yang asli. Arut sedikit penasaran dan dia berpikir, jika yang muncul di garis depan bukan bidak yang ingin dibuang Empire, Jaikar pasti akan kewalahan melawan pasukan tersebut. Arut menatap ke arah Demon King, lalu Deki berkata, aku tahu kau penasaran, jadi aku serahkan misi ini padamu. Arut menundukkan kepalanya dan tiba-tiba dia sadar lalu bergumam, apa yang terjadi? Sejak kapan aku ada di sini? Deki berbalik dan berkata, kau harus segera berangkat, bersiap-siaplah. Di sisi lain Arut justru tidak mengerti sama sekali dan dia sangat kebingungan sambil berpikir, berangkat? Berangkat kemana? Tak lama kemudian Arut keluar dari kastil dan di sana ada Ed yang telah menyiapkan kereta kuda. Arut sudah siap berangkat, namun dalam hatinya dia berkata, fuck. Arut tampak suram, dia hanya ingat sampai dirinya tiba di penjara bawah tanah. Tapi saat kesadarannya kembali, dia sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi setelah itu. Dia pun berpikir, aku sering mengalami hal ini sekarang. Dan setiap itu terjadi, aku seperti mau gila. Yang sekarang ku tahu hanya penyusup itu akan mati. Dan Deki menyuruhku pergi ke medan perang. Ed langsung menyambutnya dengan berkata, Lord Arut, semua persiapan telah selesai. Arut dengan wajah malasnya menjawab, oke, dan dia berjalan dengan gagah menuju kereta kuda. Di sana dia berpikir, ya tapi tak bisa dipungkiri kalau aku memang ingin melihat wajah dari hero baru ini. Tersenyum di belakang Arut, dia bergumam, ku dengar situasinya agak berat di garis depan. Tapi setelah melihat Lord Arut yang tersenyum, tampaknya dia menganggap ini seperti hiburan. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan memanggil Arut. Ternyata dia adalah Ririnel, si Eleven Commander. Dengan wajah imutnya dia berkata, Lord Arut, aku merindukanmu. Arut lalu melirik dan dengan wajah dinginnya dia berkata, Ririnel, apa yang kau lakukan di sini? Ririnel mengambil sesuatu dalam sakunya, lalu dia memberikan sebuah kalung pada Arut. Arut tidak ingin tertipu, dia berpikir, kalung ini sangat mencurigakan. Kenapa dia memberikannya kepadaku? Namun kemudian Ririnel menjelaskan, kalung ini memiliki spell defensif di dalamnya. Jadi kalung ini bisa mencegah Anda dari kematian setidaknya 1 kali. Bayangan Arut tentang kalung yang mencurigakan itu seketika hilang dan tanpa pikir panjang dia langsung menerimanya. Arut pun tersenyum sambil melihat kalung itu dan ia berpikir, oh ternyata item ini sangat berguna hingga bisa mencegah kematian. Namun tanpa disadarinya dia malah mengelus Ririnel. Tapi tak disangka ternyata Ririnel malah menyukai hal itu. Akhirnya Ed pun berpamitan pada Ririnel. Namun sebelum pergi Ed berkata, saya tahu kalau Lord Arut itu kuat, tapi saya bisa sangat tegas sekarang setelah Anda memberikan kalung itu. Ririnel terharu mendengar hal itu dan dia berkata dengan penuh semangat, tetaplah melayani Lord Arutku dengan sikap seperti itu. Di sisi lain Arut tidak peduli dengan mereka dan ia langsung naik ke kereta kuda dan akhirnya mereka pun pergi menuju medan perang. Sepanjang perjalanan Arut dengan wajah malasnya tidak berhenti mengeluh, tapi tak lama kemudian Ed membuka pintu dan berkata, Tuan Arut, kita sudah sampai. Arut pun turun dari kereta kuda dan di sana terlihat banyak sekali orang yang menunggu kedatangannya. Tapi Arut sendiri bergumam dalam hatinya, kenapa aku harus datang ke garis depan? Lalu Jaikar menghampirinya dengan berkata, Lord Arut, saya telah menunggu Anda. Sambil bersalamam Arut bergumam, seharusnya aku menolak Deki saat itu, tapi aku merasa dia akan membunuhku jika aku menolak. Arut pun tersenyum meratapi kesialan dalam hidupnya dan bergumam, dasar hidupku. Melihat Arut yang tersenyum, Jaikar malah salah paham dan berbicara dalam hatinya. Ekspresinya sangat santai, aku yakin dia sudah tidak sabar untuk membantai. Jaikar juga berkata, sekarang peperangannya sedang berhenti, jadi Anda bisa bersiap-siap dulu. Mendengar hal itu Arut bingung dan bertanya, apa maksudmu pasukanku harus bersiap-siap? Tapi ternyata yang dimaksud Jaikar adalah Arut yang harus segera bersiap karena dia sangat ingin melihat Arut bertarung di garis depan. Sontak Arut sangat panik dan berkata dalam hatinya, kenapa aku harus bertarung juga? Dan cerita pun bersambung. Oke, mungkin segitu saja
alur cerita dari Zero Power pada kesempatan kali ini. Dan ya itu saja, saya Saratosan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.